Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Trigonometri merupakan hubungan antara sudut dan sisi-sisi pada segitiga. Dasar dari trigonometri adalah memahami segitiga siku-siku. Bagaimana bentuk dari segitiga siku-siku? Seperti ini ya. Jadi ini segitiga dan memiliki siku-siku pada kedua sisinya. Lalu, perhatikan segitiga ABC berikut. Segitiga ABC ini siku-siku di C, karena ada siku-siku di titik C. Nah, sebelumnya kita pahami dulu dari segitiga ABC berikut. Jika ini titik A, maka sisi yang berhadapan dengan A disebut sisi A, ditulisnya dengan huruf kecil. Lalu, jika titik B, maka sisi yang berhadapan dengan B adalah sisi B. Begitupun C. Sisi yang berhadapan dengan C adalah C. Hanya berbeda huruf ya. Lalu, selain sudut siku-siku, sudut yang lain, di sini sudut A, lalu di sini nanti ada sudut B. Itu dulu yang harus dipahami. Lalu, dalam menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, kita memerlukan bentuk seperti ini. Jika segitiga ABC, seandainya sisi AC ini adalah X, lalu sisi BC ini adalah Y. Lalu, sisi miring atau AB adalah R. Jadi, jika berdasarkan sudutnya, misalnya di sini sudut alfa ya. Jadi X atau sisi yang AC ini adalah sisi yang ada di samping sudut. Ya, jadi sisi yang di samping sudut ini kan ada dua. Ada yang miring, ada yang lurus. Nah, yang lurus ini kita sebut dengan sisi di samping sudut. Lalu yang Y ini adalah sisi di depan sudut. Lihat nih sudut, ini di depannya. Lalu R adalah sisi miring. Ya, jadi ada tiga sisi di samping sudut, sisi di depan sudut, atau sisi miring. Jadi jika sudutnya di B, maka keterangannya pasti berbeda. Sisi samping sudutnya adalah Y, sisi di depan sudutnya adalah X. Sisi miringnya tetap sama, yaitu R. Lalu, bagaimana menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku? Ini yang tadi segitiganya. Ingat ya, tadi sisi di samping sudut, sisi di depan sudut, dan sisi miring. Yang pertama, sinus A atau selanjutnya kita sebut sin alfa. Ini sudutnya alfa ya. Sama dengan D per mi, artinya D itu depan, mi itu miring. Ya, sin alfa D mi, D per mi, depan. Jika ini alfa, depannya Y, dan sisi miringnya adalah R. Lalu, kosinus alfa atau kita sebutnya cos adalah sami, sa per mi, samping per miring. Sampingnya adalah X dan miringnya R. Lalu tangen alfa atau tan alfa D sa, D per sa, depan per samping. Depannya yaitu Y, sedangkan sampingnya yaitu X. Selanjutnya kosekan alfa atau kosek alfa mi per D. Ini kebalikannya dari sinus ya. Ini D per mi, ini mi per D. Yaitu R per Y. Lalu sekan alfa itu kebalikannya kosinus X per R, yaitu R per X. Dan terakhir adalah kotangen alfa. Itu sa per D atau kebalikannya dari tangen D per sa, yaitu X per Y. Ya, jadi yang harus diingat, sin itu D mi, cos itu sami, tan itu D sa. Kosekan itu mi D, sekan itu mi sa, kotangan itu sa D. Lalu, yang sudah kita ketahui sebelumnya, sin alfa, cos alfa, dan seterusnya. Jadi dari perbandingan-perbandingan yang ini bisa kita peroleh
Yang pertama, sin alfa per cos alfa. Di sini, sin alfa Y per R. Sedangkan cos alfa X per R. Ya, jadi Y per R dibagi X per R. Nah, di sini jika kita buat pembagian, maka Y per R dikali R per X. Ini dibalik kan? Lihat, ini bisa kita coret. Ya, maka hasilnya adalah Y per X. Di sini Y per X adalah tan. Maka sin alfa per cos alfa sama dengan tan alfa. Selanjutnya jika sin alfa dikali kosekan alfa, maka ini sama. Maka Y dibagi Y adalah 1. Selanjutnya jika cos alfa dikali sekan alfa, ini sama ya, bisa dicoret, hasilnya juga 1. Selanjutnya tan alfa dikali kotangan alfa, yang bisa dicoret semuanya ternyata. X dibagi X, Y dibagi Y. Maka hasilnya adalah 1. Dan tidak hanya ini saja, masih banyak perbandingan-perbandingan yang bisa kita peroleh. Selanjutnya kita lihat contohnya. Dari gambar segitiga berikut, tentukan perbandingan untuk sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Ini gambar segitiganya. Jadi lihat, ini segitiga siku-siku, ini siku-sikunya ada sudut alfa dan sudut beta. Ini sisi miringnya di sini 13, berarti kita harus mencari sisi yang tidak diketahui. Ingat, jika mencari sisi dalam segitiga siku-siku yang kita cari menggunakan rumus Pythagoras, yaitu jika sisi miringnya C, C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Ini sisi miring, yang ini selain sisi miring. Jadi C pangkat 2, sisi miring ya, sisi miringnya 13. 13 pangkat 2 sama dengan jika A-nya 12, boleh yang mana aja. Misalnya A-nya 12, berarti 12 pangkat 2 ditambah B pangkat 2. B itu yang kita ketahui ya. Nah, berarti 13 pangkat 2 adalah 169, sedangkan 12 pangkat 2 adalah 144 plus B pangkat 2. Ini jika bingung kita tukar dulu. Sama dengan 169, berarti B pangkat 2 sama dengan 169 dikurang 144. Berarti B pangkat 2 sama dengan 169 dikurang 144 adalah 25. Maka B sama dengan, jika kuadrat, jadi akar 25. Akar 25 adalah 5. Jadi di sini bisa kita tulis 5. Selanjutnya bisa kita tentukan perbandingan sinus, kosinus, dan sebagainya. Yang pertama kita gunakan sudut alfa. Jadi yang pertama sin alfa. Ingat patokannya berdasarkan sudutnya ya. Sin alfa. Sin itu adalah D mi, D per mi. Lihat sudutnya. Ini alfa. Depannya mana? Depannya 5. Lalu miringnya mana? Miringnya 13. Lalu habis sin cos. Cos alfa. Cos itu sami. Ini alfa, sampingnya mana? 12. Berarti 12 miringnya 13. Selanjutnya tangen, tan alfa. Tan itu adalah desa. Alfa depannya 5, sampingnya 12. Lalu kosekan. Kosekan itu adalah mi D. Miringnya 13, depannya 5. Lalu sekan alfa adalah mi sa. Miringnya 13, sampingnya adalah 12. Yang terakhir, kotangen alfa. Kotangen adalah sa D. Samping per depan, ini alfa sampingnya 12, depannya 5.
Nah, itu jika alfa ya. Sekarang kita bandingkan dengan beta. Oke, sekarang kita lihat sin beta. Sin itu sama, D per mi. Demi yang tadi ya. Yang beda adalah sudutnya. Ini sudut beta. Depannya yang mana? 5 atau 12? Depannya 12. Ya, 12 berarti miringnya adalah 13. Lihat beda ya, alfa dan beta, walaupun dengan segitiga yang sama menghasilkan nilai sin yang berbeda. Begitupun yang lainnya pasti berbeda. Lalu cos beta sama-sama sami, tapi lihat mana sampingnya, mana miringnya. Ini beta sampingnya 5. Miringnya 13. Lalu tan. Tan beta sama-sama desa. Ini beta depannya 12, sampingnya 5. Begitupun kosekan. Kosekan mi D. Miringnya 13, depannya 12. Lalu sekan, ini beta ya. Beta sama dengan misa. Miringnya 13, sampingnya 5. Lalu kotangen beta adalah sade, sampingnya 5, depannya 12. Dalam menentukan perbandingan segitiga siku-siku ini, harus tahu penentu sudutnya, lalu tentukan sisi depan dan sisi samping dan juga sisi miringnya. Baru bisa kita tentukan perbandingannya. Oke, selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. Diketahui tan B sama dengan 8/15. Tentukan sin B dan sekan B. Jadi jika ada diketahui tan, sin, cos, dan sebagainya, dia bentuknya pecahan, maka yang pertama kita harus kerjakan adalah membuat segitiga siku-sikunya. Segitiga siku-sikunya buat yang mudah saja, misalnya ini. Nah, ini kan tan B, berarti sudut B. Sudutnya itu terserah, bisa di sini atau di sini. Biar mudah kita buat di sini tan B. Berarti sudutnya di sini ya. Lihat, tan B sama dengan 8/15. Ingat tadi tan rumusnya apa sih? Tan itu desa, depan per samping. Maka depannya itu 8, sampingnya adalah 15. Ingat ya, jadi kalau sin demi berarti nanti depannya yang ini, miringnya yang ini. Jadi tergantung bentuk soalnya. Nah, jadi kita letakkan depannya 8. Ini B. Ini sudut B. Depannya 8. Depan nyeberang ini ya, berarti ini 8. Selanjutnya, sa. Sa itu samping. Sampingnya yang ini atau yang ini? Yang bawah ya, karena yang atasnya miring. Berarti ini 15. Nah, selanjutnya kita harus cari dulu sisi miringnya. Berarti C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Karena C sisi miring, kita mencari sisi miring. A-nya misalnya yang ini tidak apa-apa, yang mana saja, ditambah 8 pangkat 2. C pangkat 2 sama dengan 15 pangkat 2 yaitu 225 ditambah 8 pangkat 2 yaitu 64. Maka C pangkat 2 sama dengan 225 ditambah 64 adalah 289. Berarti nilai C adalah akar dari 289. Akar dari 289 yaitu 17. Kita dapat C-nya 17. Nah, selanjutnya kita menentukan sin B dan sekan B. Maka yang pertama sin B. Sin itu adalah demi. Ya, jadi dari B lihat depannya. Depannya berapa? 8. 8, lalu miringnya berapa? Sudah kita dapat 17. Selanjutnya yang ditanyakan yang kedua adalah sekan B. Sekan itu adalah mi per sa. Mi itu miring, miringnya berapa tadi? 17. Sedangkan sampingnya adalah
15. Begitupun jika ditanya kotangen, atau cos, atau cosecant. Bisa dipahami ya? Oke, kita lihat selanjutnya, yaitu perbandingan sudut-sudut istimewa. Apa sih itu sudut-sudut istimewa? Sudut-sudut istimewa dalam trigonometri adalah kelipatan dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ingat ya, 0, 30, 45, 60, dan 90. Nah, untuk mengetahui nilai-nilainya, perhatikan tabel berikut. Jadi ini tabel yang sebenarnya harus dihafal. Tapi yang paling sering kita gunakan adalah sin, cos, dan tan. Yang ini jarang sekali kita gunakan. Lihat ya, sin alfanya itu kita ganti dengan 0. Atau 30, atau 45, 60, 90. Jadi begini, sin 0 derajat adalah 0. Sin 30 adalah setengah. Sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 1. Jika dilihat, ini kebalikannya. Ini kan 0 setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Sedangkan cos ini dibalik, 1 setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Lalu untuk tan 0, setengah akar 3, 1, akar 3, lalu ini tak terdefinisi karena tan itu sudah kita ketahui, tan itu adalah sin per cos. Jadi 0 dibagi 1, 0, setengah dibagi setengah akar 3 adalah sepertiga akar 3, setengah akar 2 bagi setengah akar 2, 1, dan seterusnya. Lalu seperti yang sudah dibilang, kosekan itu adalah kebalikannya sin. Sedangkan sekan kebalikannya cos, begitupun kotangen.